اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, alhamdulillah. Di dalam Al-Quran ada tersebut kata-kata kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Terjemahan bebasnya adalah jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, tidak ada sesuatu yang mustahil dalam kehidupan ini. Semua akan terjadi dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Subhanahu wa taala katakan kun, maka sesuatu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil lagi. Tetapi kadang-kadang jamaah Allah, ayat ini sering dipahami oleh banyak kita. Karenanya banyak orang berpangku tangan kemudian tidak berbuat apa-apa. Karena dalam paham mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu dari dirinya, mudah saja Allah membuat itu. Dia pun bermalas-malasan, tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu. Tapi impiannya besar. Mimpi mau jadi orang kaya, mimpi mau jadi orang hebat dan orang besar. Jamaah Allah, kalau mimpi saja ya kita, tentu sesuatu itu tidak akan mungkin bisa kita capai. Banyak sekali contoh di dalam Al-Quran betapa orang-orang hebat seperti Nabi dan lain-lain itu untuk mendapatkan sesuatu mereka harus bekerja, mereka harus berusaha, mereka harus banting tulang dan berdarah-darah untuk mencapai yang diinginkannya itu. Kadang-kadang orang bertanya, kok sekelas Nabi juga harus mencari nafkah untuk makan dan minum dia? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini konteksnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang melihat Nabi Muhammad SAW kok masih datang ke pasar, pergi ke pasar untuk cari makan. Ini kan Nabi, bukan orang sembarangan, orang besar. Kok masih cari makan juga ya Nabi Muhammad itu, kata orang. Jemaah Allah, pelajaran-pelajaran hidup yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita itu banyak sekali dapat kita lihat di beberapa ayat suci Al-Quran yang lain. Beberapa contoh menunjukkan ada orang yang sungguh sangat terjepit kehidupannya, tidak berdaya, tidak bertenaga. Harusnya ada orang lain membantunya, atau karena orang-orang ini adalah orang-orang pilihan, seharusnya Allah Subhanahu wa taala mudah saja memberikan bantuan untuk pada mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka juga untuk berusaha dan bekerja. Salah satu contohnya adalah Siti Maryam. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya.
Ini konteksnya adalah Siti Maryam. Sejumlah mufassir mengatakan bahwa pada saat ini kondisi Maryam baru saja melahirkan. Baru saja melahirkan. Sebagian mufassir lagi mengatakan, oh enggak, bukan pasca melahirkan itu ceritanya ini, konteks ayat ini, tetapi sebelum melahirkan. Qabla al-wilada atau ma ba'da al-wilada. Ada yang menyebutkan sebelum melahirkan, satu mufassir lagi menyebutkan terlepas dari itu semua jemaah Allah, kita bisa bayangkan kondisi seorang perempuan yang sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Baru brojol kata orang sekarang, baru saja melahirkan. Bagaimana kondisinya itu? Ya lemah gitu. Tidak bertenaga, tidak ada kekuatan sama sekali. Tetapi uniknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam, jemaah Allah, kau goncangkanlah, kalau bahasa kita mungkin, kau goyang-goyangkanlah pohon kurma itu. Tusakit alaik rutaban janiyah. Kalau kau nanti goyangkan pohon kurma itu akan jatuh berguguran rutab. Kurma. Tentu rutab tidak sama dengan tamr atau tumur. Ini menarik sekali mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam konteks ini adalah rutaban janiyah. Bukan tamaran janiyah. Nanti ada penjelasan tentang itu. Coba bayangkan jemaah Allah, seorang perempuan yang sedang tidak berdaya, tidak bertenaga, suaminya enggak ada. Siti Maryam itu enggak ada suaminya. Melahirkan seorang anak namanya Isa. Kalau dia ada suaminya dalam kondisi katakanlah sebelum melahirkan atau pasca melahirkan, itu kan nggak kerjaan orang melahirkan atau orang sedang hamil itu. Menggoyangkan buah kurma, pohon kurma sehingga jatuh buahnya. Nggak kerjaan, apalagi pohon kurma jangan kita bayangkan seperti pohon cabai yang mungkin setinggi badan Siti Maryam itu, tidak. Mungkin saja pohon kurma itu adalah pohon kurma yang sangat besar, yang tinggi. Sehingga tingginya itu melebihi tingginya Siti Maryam. Bagaimana caranya untuk bisa menggerakkan itu dalam kondisi yang sangat lemah, tidak berdaya itu? Tidak ada suami, tidak ada orang yang membantunya. Ini kan orang tidak biasa Siti Maryam ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan itu kan dalam pikiran kita seolah-olah seperti itu? Dan mengapa pula Allah Subhanahu wa taala kau gerakkan, ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, kalau kau mau dapat asupan gizi dan makanan untukmu dan bayimu, kira-kira seperti itu. Kau goyangkanlah pohon kurma itu sehingga jatuh buahnya. Jemaah Allah, ada sebuah kitab namanya Hiwarun ma'a Sadiqil Mulhid. Kalau kita terjemahkan artinya dalam bahasa Indonesia, obrolanku dengan temanku seorang ateis. Kalau kita sebut ateis berarti orang ini tidak beragama. Kalau dia tidak beragama, sudah dipastikan dia tidak sama sekali tidak mengingkari ketuhanan. Gitu. Dia tidak percaya Tuhan. Tapi menariknya, seorang ulama ini dia diskusi dengan seorang temannya yang ateis itu tanpa menyebutkan surah Maryam ini. Dia hanya menyebutkan bahwa kalau orang perempuan dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan, maka kata dia sesungguhnya makanan asupan gizi yang terbaik itu adalah rutaban janiyah. Coba kita perhatikan, bukan tamar atau tumur, bukan kurma yang matang, itu yang disebut dengan tamar itu atau tumur itu, tetapi adalah rutab. Apa itu rutab? Rutab itu adalah buah kurma yang muda. Buah kurma yang muda itu gizinya sungguh cukup sangat tinggi, kata seorang ateis ini tadi kepada seorang ulama ini. Dia menjadi kaget dan kemudian dia teringat dengan surah Maryam ayat 25 ini. Disinilah hebatnya Al-Quran itu jamaah Allah. Tanpa pun dijelaskan oleh seorang ulama, seorang ateis pun bisa menggambarkan itu.
Seorang ateis yang tidak beriman, tidak percaya Tuhan, tidak beragama, dengan pandangan ilmiahnya itu dia katakan bahwa asupan gizi terbaik untuk seorang perempuan yang sedang hamil besar atau yang pasca melahirkan adalah rutop. Ini adalah makanan yang sangat baik sekali tentunya kalau kita kaitkan dengan Siti Maryam tadi, di mana di dalam kondisi hamil dan pasca melahirkan itu. Itu yang pertama. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja mungkin bisa saja menurunkan makanan dan minuman yang baik itu dari langit dan dari surga. Kan bisa gitu dalam pikiran kita itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru menyuruh Siti Maryam untuk menggerak-gerakkan pohon itu sehingga jatuhlah buah rutop itu. Jamaah, kalau kita pikir lagi, ini juga bukan kerjaan perempuan. Menggerakkan pohon itu sehingga jatuh buahnya itu. Di masa itu hanya dikerjakan oleh laki-laki yang kuat sekali tenaganya, kuat sekali fisiknya. Mungkin dia harus panjat dulu pohon itu sehingga jatuhlah buahnya. Kalaupun Siti Maryam menggerakkan pohon itu, jamaah, maka yang sebenarnya yang jatuh adalah tamar itu, pohon kurma yang kurma matang itu. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rutop atau dalam bahasa Indonesianya adalah kurma muda itu yang jatuh. Yang kedua, jemaah, di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Sad ayat 42. Bunyi ayatnya begini. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini konteksnya cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub yang sepanjang hidupnya penuh penderitaan, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai dan beragam penyakit. Dia tidak berdaya dengan penyakit itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, kalau bahasa kita innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun tadi, sebentar saja Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam itu, jemaah. Tapi tidak. Nabi Ayub mengalami dan merasakan sakit itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, tapi bisa saja berbulan-bulan. Mungkin juga bisa bertahun-tahun dengan penyakit itu. Tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan begitu saja dia membantu Nabi Ayub untuk menyembuhkannya. Ada proses yang harus dilewati oleh Nabi Ayub alaihissalam, jemaah. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Kau hentakkan kakimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kau hentakkan kakimu itu, di atas tanah itu akan keluar terpancar mata air. Kau mandi dengan air itu dan kau minumlah airnya. Ternyata air yang keluar setelah Nabi Ayub menghentakkan kakinya, itulah yang menjadi obat. Inilah obat Nabi Ayub alaihissalam yang menyembuhkannya, jemaah Allah. Tapi itu semua lewat proses yang panjang, tidak semudah itu juga. Kita bisa bayangkan kalau orang sakit menahun, untuk berdiri saja susah, mungkin duduk saja susah dia. Mungkin kondisi Nabi Ayub ini sudah terkapar, tidak berdaya sama sekali. Jangankan untuk duduk, untuk menggerakkan jari-jari tangannya dan jari kakinya, dia mungkin tidak berdaya untuk melakukan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang sedang tidak berdaya kok tidak dibantu Allah?
Harusnya kan dibantu Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu urusan dan persoalan. Tapi ini pelajaran bukan saja kepada Nabi Ayub, tetapi juga kepada kita, bahwa sesuatu yang kita inginkan itu juga tidak mudah untuk mencapai. Sesuatu yang kita dambakan dan kita impikan itu harus dengan berdarah-darah dulu mencapainya, jemaah Allah. Mungkin bahasa kita sesuatu yang tidak ada yang gratis lagi untuk mencapai yang diinginkan. Kalau keinginan itu adalah keinginan besar, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada tokoh-tokoh yang Allah Subhanahu wa taala pilih dalam hidup ini, dalam Al-Qur'an Karim. Sebagai kesimpulan dalam khutbah ini, khatib menginginkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa siapapun kita yang hadir di masjid ini, masing-masing kita tentu punya cita-cita dan harapan serta impian besar dalam hidup. Impian, cita-cita dan harapan besar itu, jamaah Allah, tidak bisa didapatkan dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Impian dan cita-cita besar itu harus dilakukan, harus dikerjakan, ada yang diperbuat, harus ada yang dilakukan. Kalau tidak ada yang dilakukan, kita hanya sebatas bermimpi. Kalau hanya bermimpi cukup di atas tempat tidur. Tapi kalau mau mimpi itu kita wujudkan, maka tidak ada lain caranya adalah berusaha dan bekerja keras. Orang-orang yang terpilih seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Ayub alaihissalam, Siti Maryam, yang dalam kitab Al-Barzanji dikatakan bahwa hadaratu ummahu lailata maulidi Asiyatu wa Maryam fi niswati min al-haziratil qudsiyah. Siti Maryam ini bukan orang sembarangan, jamaah Allah. Dalam kitab Al-Barzanji mengatakan pada saat lahir Nabi Muhammad SAW, malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, ibunya Nabi SAW itu didatangi oleh dua orang suci, oleh dua wanita suci. Apakah fisiknya yang hadir atau ruhnya, wallahu a'lam bishawab, tetapi begitulah kata Al-Barzanji, atarathu ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Yang pertama adalah Asia, istri Firaun. Yang kedua adalah Siti Maryam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.